Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya masih bersama saya Gusman Bojonegoro. Saat ini saya masih ada di Situbondo. Ini termasuk bagian timur ya Pak ya? Ya. Ini Situbondo bagian timur. Tadi habis dari lahan, terus sekarang pindah ke rumah beliau Abah Junaidi Syahid, sang penemu Jagaba. Ini sang penemu Jagaba yang sempat tren sampai saat ini sedang viral-viralnya. Nanti akan kita kupas tuntas masalah Jagaba, untuk gimana kegunaan Jagaba, cara memperbanyak Jagaba. Nanti kita akan langsung tanyakan ke beliau sang penemu Jagaba. Ini beliaunya Abah. Ini Abah Junaidi Syahid. Ya Abah, ini Jagabanya Mas. Jagabanya. Kalau melihat ini permukaan atasnya, ini di bawah. Ini yang pertama kali ditemukan pada tahun 2018. Ini pertama kali ditemukan saat waktu membuat PGPR. Secara tidak sengaja lalu ada tumbuh jamur seperti ini. Ya, pada awalnya ini ketika saya tanyakan kepada beberapa admin di beberapa grup Facebook, ini disuruh buang, tapi saya tidak dibuang, malah dimanfaatkan sama saya ketika waktu itu untuk tanaman tembakau dan tanaman tomat. Ya alhamdulillah, bagus, tanaman yang kena fusarium itu bisa sembuh. Terus yang tanaman tomat yang bagus justru tambah bagus, umurnya tambah panjang. Dan metiknya itu juga lama, karena sudah waktu usianya sudah panjang, ya secara otomatis metiknya itu juga lama. Begitu awal mulanya. Kalau ini air apa Pak? Nah, ini pakai air leri. Ini air leri. Air cucian beras. Air cucian beras ini, iya ini. Ini memang ada kandungan karbohidrat dan juga glukosa dan selulosa. Ini mungkin jadi makanannya Jagaba ini, sehingga kalau dikasih makan dia akan tambah banyak. Nah, setelah sekitar 1 bulan ini perlu dikasih makan lagi, menggunakan air leri seperti ini, dan itu bisa dipanen. Artinya kalau sudah 1 bulan ataupun 15 hari, air cairannya ini bisa untuk aplikasi tanaman. Nah setelah itu baru dikasih yang baru, ya nunggu lagi sekitar antara 15 ataupun 1 bulan. Itu caranya seperti itu. Nah, terus dosisnya untuk tanaman itu, Bang? Nah, soal dosis untuk pada awalnya ini kan cuma untuk kocor. Saya menggunakan cuma 400 ml per 10 liter air biasa. Ya, itu awalnya. Namun karena ilmu Jagaba sudah saya share ke beberapa grup, akhirnya teman-teman itu banyak yang melaporkan tentang manfaat dan kegunaannya. Akhirnya ilmu itu berkembang, dan saya juga menggunakan selain untuk kocor juga spray untuk nyepray tanaman. Ya memang sebaiknya ini kalau menurut dari kandungan dan manfaatnya itu memang untuk masa vegetatif. Masa vegetatif ini cocoknya ini seperti untuk masa vegetatif. Untuk spray, itu spray dosisnya apa? Untuk spray dosis 200 sampai 400 ml per tangki. Cuman ada perbedaan yang menurut dari pengalaman. Kalau untuk tanaman cabai itu tidak membutuhkan dosis tinggi, cukup 400. Varietas apapun. Untuk 400 ini sudah cukup, tetapi kalau tanaman-tanaman lain misalnya padi misalnya, itu juga kuat, 1 liter per tangki itu juga kuat.
Jadi aman lah. Aman. Aman. Untuk Tidak semua ada. tanaman apa? Semua tanaman. Ini jagaba bisa dibuat untuk semua tanaman, ya Pak ya? Ya. Jadi bisa dispray, bisa juga dikocor. Dan dosisnya tadi sudah dijelaskan sama Abah. Ini pertanyaan untuk selanjutnya Abah, ini dari para teman-teman yang nitip pertanyaan ke saya. Untuk cara ngembanginnya yang paling gampang. Ini gimana cara ngembanginnya? Cara mengembangkannya ya cukup air leri saja. Itu gampangnya air leri, soalnya tiap keluarga mesti cuci beras. Cuci beras. Pasti cuci beras. Sehingga paling gampangnya ini pakai cucian beras ini. Sebenarnya jakaba ini bisa berkembang di tempat apa saja. Pakai bongkol pisang, pakai akar bambu, itu juga bisa sebenarnya. Karena yang dibutuhkan ada kandungan selulosa dari bahan organiknya itu. Itu sebenarnya. Nah, kalau cuman air saja, itu pengalaman saya tak pernah bisa untuk mengembangkan ini kalau cuman air tok. Karena ini membutuhkan media. Begitu. Yang paling gampang pakai air leri atau air cucian beras. Iya Pak, air leri Iya. sama dengan air cucian beras. Ya sama. Sama. Oh, yang paling penting ini jagaba fungsinya buat apa Pak? Lah fungsinya awalnya kan memang awalnya memang waktu uji pertama itu memang untuk menanggulangi fusarium. Untuk menanggulangi fusarium. Karena sudah berkembang, ini ilmu jakaba ini kan sudah saya share ke mana-mana sudah. Artinya banyak teman-teman yang sudah bisa mengembangkan jakaba. Akhirnya ilmu itu berkembang. Nah, dari perkembangan ilmu yang sudah saya share, akhirnya muncullah ide-ide baru ataupun temuan-temuan baru bahwa jakaba ini memang untuk ke semua tanaman. Bahkan saya coba, ini ada teman lagi menyuruh untuk uji laboratorium. Karena sementara itu kan cuman pakai reka-reka saja. Artinya cuman menduga-duga saja bahwa kandungan ini. Nah ternyata saya coba untuk uji laboratorium ke dinas DLH Situbondo. Ini sudah keluar. Disut Mas. Sudah keluar kandungan bahwa di jakaba ini kalau ini saya uji cobakan tentang NPK-nya saja. Iya, Bukan untuk kandungan mikro yang lain. Untuk Ini cukup NPK-nya. NPK-nya saja. Ternyata N-nya ini memang tinggi. N-nya tinggi dan juga fosfatnya juga tinggi. Cuman kadar K-nya ini memang kurang. Makanya ini paling cocok untuk vegetatif. Untuk vegetatif, masa pertumbuhan. Iya Pak ya? Iya. Untuk masa pertumbuhan itu paling bagus karena tinggi N dan P-nya. K-nya kecil. Nah kalau acuannya ke pengalaman, ada teman saya yang uji coba tanam kemarin itu ada program di Situbondo ini, ada program tanam sorghum. Nah, kebetulan sorghum itu kadaluarsa sehingga tidak tumbuh. Sorghum itu apa Pak? Sorghum ya, sorghum. Kalau di sini bilangnya bulir itu. Bulir. Ya bulir, kalau Situbondo itu bilangnya bulir atau mungkin bahasa Indonesianya itu sorghum. Gitu. Itu tidak tumbuh. Ada yang uji coba direndam sama air jakaba ini. Cairan jakaba ini direndam sama cairan jakaba. Alhamdulillah bisa tumbuh. Dari pengalaman ini berarti jakaba ini ada kandungan ZPT juga. Ada kandungan ZPT dari hasil dari uji coba tersebut. Begitu. Ya untuk kedepannya ini kan sudah uji lab Abah ya? Ya kandungan NPK-nya cuma. Kandungan NPK-nya saja. Mungkin kedepannya akan di lab lagi untuk kegunaan yang lain-lainnya ya Pak ya? Iya. Kemungkinan besar kan ini jakaba bisa dibuat untuk tanaman apa saja. Kita doakan
nanti Jagaba ada kandungan yang lainnya apa ya? Kita lakukan nanti. Terus ini ada pesanan dari temen, kalau ini Jagaba katakan dikirim ke luar kota apa? Kita mau memperbanyak, apa bisa apa? Bisa. Ini Jagaba bisa diperbanyak dan bisa dikirim ke luar kota. Bisa. Ini biangnya nanti kita perbanyak, dikatakan di Bojonegoro. Jadi bisa dikirim ke Bojonegoro. Kekuatannya berapa hari apa? 1 minggu tuh mungkin bisa. 1 minggu kuat. Kuat. Jadi kalau dikirim keluar Jawa kemungkinan bisa apa ya? Bisa. Sempat saya kemarin saya kirim ke Kalimantan dan Sulawesi pernah. Untuk para petani yang membutuhkan Jagaba, ini biangnya. Terutama untuk yang daerah luar Jawa, kalau butuh biangnya bisa pesen ke Abah Junaidi. Ini Mas disut lagi Mas. Ini Mas disut Mas. Seperti ini. Ini yang merah-merah ini apa ya? Spora. Ini spora. Itu adalah spora. Jadi dia berkembangnya ke bawah. Berkembangnya ke bawah. Berkembangnya ke bawah. Ini lihat. Nah, seperti akar. Kayak akar, tapi sebenarnya bukan akar. Kayak akar tapi bukan akar. Kalau bahasa ilmuannya ini jamur apa-apa. Ada selain nama Jagaba. Lah, ini kan sudah masih bertahap. Ini kan rencananya saya mau uji identifikasi. Soalnya jamur ini ada kontroversi. Ada yang bilang kalau saya pribadi ini adalah jamur. Iya. Ada juga orang yang bilang ini bukan masuk ke golongan jamur. Ada yang bilang begitu. Sangat kontroversi apa? Soal Jagaba ini sudah viral kemana-mana. Setiap petani pasti tahu lah Jagaba. Dan beliau ini penemunya. Cuman dijadikan ya seperti ada tangan-tangan jahil yang kurang bertanggung jawab apa ya? Bisa, biasa itu sudah. Sudah biasa itu. Ya, terus ini saat ini saya Gusman Bojonegoro ada di tempat beliau dan beliau tadi sudah menceritakan semuanya. Ini sudah dilabkan apa ya? Iya. Kandungannya NPK tinggi N dan P-nya untuk vegetatif sangat bagus. Sangat bagus. Terus jenis jamur seperti ini apa? Ada jenis lainnya apa? Yang mirip seperti ini? Saya rasa nggak ada. Memang sulit untuk cuman meraba-raba. Ini memang sulit. Soalnya gini, ada yang bilang ini adalah protista. Banyak ini yang bilang adalah protista. Protista itu jenis apa? Protista itu bukan sejenis jamur, tetapi masuk ke golongan itu kan protista dibagi beberapa macam. Ada yang omikota, ada yang maksudnya ada yang mirip alga, ada yang protozoa, bermacam-macam. Cuman yang penting tahu ciri fisik dan ciri hidupnya, itu yang penting. Makanya untuk sementara ini, karena ini masih ilmu duga-duga, saya tidak sependapat lah kalau ini dibilang protista, karena hidupnya beda. Protista itu bukan jenis jamur ya Pak? Bukan, sama sebenarnya. Cuman beda, bukan. Yang jelas ini bukan yang pernah disebut dan diviralkan. Ini murni Jagaba apa ya? Iya, karena kenapa saya namakan Jagaba? Karena sebelum tahun 2016 tidak ada yang nge-share ini bahwa ini bermanfaat, tidak ada. Kan saya baru pertama kali nge-share ini. Iya, yang nge-share pertama kali bahwa ini bermanfaat. Sebelumnya nggak ada, bahkan ada orang yang juru buang malah. Karena ini dianggap patogen. Dianggap patogen? Dianggap patogen. Kemarin saya bilang bahwa saya waktu itu saya tanyakan ke beberapa admin, ini dibilang patogen, buang saja. Nah, cuman saya itu tidak membuangnya. Alhamdulillah tidak membuangnya. Saya manfaatkan, saya telusuri, benarkah ini patogen? Gitu saya. Alhamdulillah dengan semangat dan keingintahuannya
sehingga menepis segala kerugian yang akan saya dapat. Misalnya ini memang betul patogen, kan Langsung gitu. dipraktekkan. Langsung praktekkan sama saya. Alhamdulillah sukses. Artinya tidak benar-benar apa kata orang ini dibilang patogen, justru malah menguntungkan gitu. Malah menguntungkan. Patogen itu sejenis jamur yang merugikan apa ya? Ya. Yang dinamakan patogen itu jenis jamur yang merugikan, dan ini sempat dibilang oleh orang-orang ini patogen, dan Abah Junaidi ini bersikukuh dia tidak mau buang. Lantas beliau ini mencoba mempraktekkan di lahan, dan alhamdulillah tanaman yang layu bisa kembali pulih ya Abah ya. Iya. Bisa kembali sehat, dan rata-rata tumbuhnya yang layu itu ukuran tiap hari tumbuhnya melebihi yang siap. Apa ya? Pernah di-share sama Abah seperti itu. Sering di-share Abah seperti itu. Ini Cak Abah. Ini sang penemunya. Sempat viral di medsos ya Abah ya. Di beberapa grup, karena Abah ini tergolong pengurus di setiap grup. Jadi Di CTHI ya ada di Tua. Jadi beliau ini ada di mana-mana, dan benar-benar beliau lah penemu Jakaba ini. Tahun berapa Abah? 2016. 2016. Oke guys, nanti kita sambung lagi membuat pestisida, pesnap, atau nanti kita buat fungisida secara ilmiah ya Pak ya. Kita mau belajar organik di sini. Terima kasih untuk yang selalu stay di channel Gusman Bojonegoro, dan bagi yang suka sama video-video Gusman Bojonegoro, jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CTHI. Waalaikumsalam.